Siswa sekalian, kita lanjutkan dengan aplikasi yang kedua, yaitu adalah aplikasi Simak BMN itu sendiri. Seperti kita lihat di layar monitor atau di layar kaca kalian, di sini ada shortcut dengan nama atau dengan gambar seolah-olah seperti kucing atau rubah. Kita klik 2 kali sebagai berikut. Nah, inilah tampilan atau menu awal daripada aplikasi Simak BMN yang harus diketahui oleh kita sebagai pengawal SAIBA. Para siswa sekalian, di pojok kiri atas kita lihat, di sini muncul versi 19.3.1 konsesi jasa dan repal. Inilah yang harus diperhatikan oleh kita semua sebagai pengawal SAIBA, karena perbedaan versi sangat-sangat menjadi masalah apabila versi yang digunakan tidak sesuai dengan versi yang digunakan baik oleh SAIBA maupun Simak BMN itu sendiri. Namun demikian, kita hanya segera tahu bahwa perubahan-perubahan versi tersebut sangat mempengaruhi di dalam aplikasi SAIBA. Para siswa sekalian, aplikasi Simak BMN yang tersebut seperti di layar kaca, saya bilang sekali lagi, hampir sama seperti dengan aplikasi SAIBA, sama seperti aplikasi persediaan. Kenapa? Karena di sini menggunakan basic yang sama, yaitu program pemrogramannya adalah FoxPro, sehingga awal mulanya atau awal membuka dari aplikasi ini semuanya sama, di mana kita harus membuat rumahnya dulu, baru kita masuk atau membuat kunci rumah kita sehingga kita bisa masuk ke dalam aplikasi Simak BMN. Di sini ada user dan passwordnya. Untuk masuk ke dalamnya berarti kita harus membuat rumahnya dulu. Seperti biasa, kita ketik admin. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, inilah tabel referensi yang akan kita gunakan untuk membuat rumah kita. Sama seperti aplikasi persediaan, pada menu tabel referensi kita klik, maka akan muncul tabel UAK PB, di mana tabel UAK PB ini adalah berfungsi untuk membuat rumah kita atau satker kita. Sama halnya seperti aplikasi persediaan, kita klik saja, kemudian klik tombol tambah, kemudian kita isi kode Kementerian Pertahanan kita yaitu 012, kemudian kode eselon kita 23, kode wilayah daripada Simak BMN kita atau satker kita, kode satker kita, dan terakhir adalah jenis kewenangan, yaitu adalah kewenangan daerah. Baru terakhir adalah satker kita atau nama satker kita. Nah, kita lihat. Karena tadi di dalam Simak BMN, di dalam persediaan sudah menggunakan satker Lantama 5, maka kita akan membuat rumah Lantama 5 di aplikasi Simak BMN. Tadi kita sudah input, kita lihat. Kita klik 344656. Nah, inilah rumah yang sudah dibuat oleh satker Lantama 5. Sama halnya seperti persediaan yang lalu, maka kita lanjutkan untuk membuat kunci daripada aplikasi Simak itu sendiri. Caranya, klik menu utility, kemudian klik setup user, kemudian kita isi atau klik tambah, kemudian kita isi sesuai dengan satker kita masing-masing. Seperti sini kita contohkan Lantama 5 seperti ini. Kemudian kode satkernya adalah 344656. Kita buat BP. Satu lagi BP.
kemudian user yang kita klik, anak panah sini, kita cari 344656. 344656 masih di bawah. Ya. Atau kita ketik sini 344656. Nah, muncul. Kita corot, kemudian pilih. Nah, dia akan masuk. Kemudian jenis kewenangannya adalah kantor daerah. Kode KPPN-nya berarti di wilayah Surabaya. Berarti 031. Nah, ini Surabaya, klik, pilih lagi. Kode KPNL-nya sama, yaitu wilayah Surabaya. Seperti ini. Berarti kita pilih Surabaya. Ya, Surabaya. Nah, ini dia Surabaya. Baru kita pilih. Nah, setelah itu klik tombol simpan. Ya, kita lihat, klik, kemudian kita keluar lagi. Setelah membuat kunci daripada aplikasi SIMAK kita, berarti kita sudah bisa masuk. Caranya, kita keluar dari aplikasi admin SIMAK BMN, kita log off saja. Nah, di sini kursor sudah bergerak ke aplikasi SIMAK BMN sebenarnya. Kita gunakan kunci kita supaya bisa masuk. Ya, berarti kita masukkan kunci kita 344656, kemudian BP. Kemudian klik masuk. Nah, para siswa sekalian, kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasi SIMAK BMN. Di sini saya terangkan lagi atau saya pertegas bahwa kita sebagai operator SAIBA atau insan keuangan, kita hanya butuh menganalisa dari menu-menu di dalam aplikasi SIMAK BMN. Kita tidak perlu tahu harus mendetail. Minimal kita bisa tahu apa isi laporan SIMAK BMN, kemudian bagaimana cara kita melakukan backup data, restore data, kemudian mengirim data ke SAIBA. Itu yang paling penting. Kita coba satu persatu. Klik menu laporan. Kita di sini laporan posisi BMN di neraca. Kemudian kita pilih tahunan, semesteran, atau per tanggal, tergantung dari jenis transaksinya. Kita pilih tahunan. Klik proses. Ya, mohon waktu dulu para siswa. Nah, ini lagi loading. Nah, inilah data-data dari aplikasi SIMAK BMN yang mana angka-angka yang ada di laporan posisi barang milik negara ini harus 100% sama plek-ketiplek dengan data yang ada di aplikasi neraca percobaan SAIBA. Itu para siswa. Ya, sesuai dengan pelajaran kelas kita kemarin bahwa angka-angka ini harus sama. Kalau terjadi perbedaan, berarti ada kesalahan dalam aplikasi SIMAK, atau ada salah input di aplikasi SIMAK, atau ada salah kirim data yang dikirim ke aplikasi SAIBA. Nah, disinilah kejelian seorang operator SAIBA untuk membaca atau menilai bahwa angka-angka itu sudah benar atau tidak. Ya, kita lihat di sini. Kita buka aplikasi SAIBA-nya. Ini seolah-olah sudah dikirim ke aplikasi SAIBA. BP seperti ini. Kemudian kita klik menu laporan, neraca percobaan, klik basis akrual, kemudian jenisnya tahunan, kemudian cetak. Nah, di sini angka-angka yang ada di dalam neraca percobaan, contohnya barang konsumsi 14,4 miliar. Angkanya harus sama dengan yang ada di laporan posisi BMN. Kita lihat berapa sini, 14,4 miliar sekian, ternyata klop. Itulah yang harus kita analisa sebagai pengawal operator SAIBA
supaya bisa menentukan angka yang ada di Saiba sudah sama atau belum dengan angka yang ada di SIMAK BMN. Kenapa hal ini harus dilaksanakan? Karena hampir 100% angka aset yang ada di neraca Saiba itu berasal dari aplikasi SIMAK BMN. Paham para siswa? Baik, kita lanjutkan. Setelah mengetahui laporan posisi BMN, yang harus diketahui lagi oleh para siswa adalah di menu utility. Dalam menu utility, di sini ada menu backup, yaitu adalah untuk menyimpan data aplikasi SIMAK BMN yang bisa dikirim ke siapapun melalui alat apapun, bisa lewat internet, bisa lewat WA group, dan lain-lain, sehingga orang lain di tempat lain bisa membuka data SIMAK BMN tersebut. Kemudian ada menu restore. Menu restore ini adalah apabila kita menerima data backup dari seseorang, kemudian kita akan membuka data tersebut di aplikasi SIMAK kita bisa membukanya di dalam komputer kita. Seperti itu Bapak. Paham para siswa? Para siswa sekalian, satu lagi yang penting adalah pengiriman ke UAKPA. Di sini sangat penting sekali karena apa? Karena aplikasi SIMAK BMN, jika ADK kirimnya tidak direstorkan ke aplikasi Saiba, maka datanya tidak bisa terkirim atau masuk ke aplikasi Saiba. Para siswa mungkin lebih tahu atau masih ingat pelajaran kami waktu di kelas, bahwa data yang ada di Erekon berasal dari data Saiba yang diupload oleh Satker. Betul kan? Nah, disinilah pentingnya. Kalau pengiriman data ke UAKPA ini dilaksanakan dengan benar, seperti ini contohnya, nah seperti ini, maka data ini akan diterima oleh aplikasi Saiba, kemudian direstorkan ke aplikasi Saiba, maka angkanya pun harus sama. Ya, seperti contoh ini, periodenya periode berapa? Misalnya periode bulan 12. Ini. Lokasinya di mana? Berarti di Jakarta. Berarti 0500. Jenis kewenangannya apa? KD. Seperti ini. Nanti posisi file kirimnya ada di drive C, folder BMN KPB 13, dan folder KRM. Kita tinggal klik saja proses. Seperti itu. Kita lihat hasilnya. Kita buka drive C di Drive Explorer, kemudian kita Windows, kita buka aplikasi SIMAK BMN-nya, BMN KPB 13, kemudian kita pilih file kirim, kemudian kita lihat di sini, inilah ada folder, ada file BMN, ada file SPM, dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah file TB. File TB inilah membuat tabel barang yang harus dan masuk ke dalam aplikasi Saiba kita. Karena kalau tidak bisa masuk, otomatis pada saat Saiba membuat file kirim ke Erekon, tidak bisa masuk ke dalam aplikasi Erekon. Para siswa sekalian, dalam memahami ini memang kita tidak perlu mendengar, membaca, tetapi kalian harus bisa mempraktekkan langsung. Dengan video ini, kami berharap para siswa dapat berlatih di rumah, dapat mempraktekkan lagi apa-apa yang telah kami jelaskan di dalam video ini. Paham para siswa? Baik, kita lanjutkan. Setelah para siswa mengetahui file kirim tersebut, maka kita akan masuk ke dalam aplikasi Saiba. Nah, seperti ini kami sudah buka tadi, kita di sini. Begitu sudah direstore dengan menggunakan menu utility, kemudian kita menerima aset dari UAKPB, bulannya bulan 12, seperti ini, bulan 12, ya. Kemudian filenya ada di mana? Tadi berarti ada di drive C, foldernya KMPB 13, kemudian foldernya KRM, maka tinggal klik tombol terima. Gitu. Setelah terima, kita cek. Atau untuk lebih amannya, kalian bisa melaksanakan proses di dalam Saiba, yaitu melaksanakan posting.
Kenapa posting? Karena dia akan melaksanakan loading seluruh transaksi yang masuk ke dalam aplikasi Saiba. Tentu kalian sudah memahami proses posting itu, yaitu klik menu proses, posting, kemudian bulan berapa saja kalian bisa melaksanakan postingnya. Seperti itu, ya. Kalau sudah, kita klik keluar, kemudian di menu laporan, disinilah kalian harus bisa jeli-jelinya. Untuk melihat apakah angka di Saiba sama dengan angka di dalam Simak BMN, maka data yang kalian harus bandingkan adalah neraca percobaan accrual ini dibandingkan dengan laporan posisi BMN di dalam aplikasi Simak BMN dalam bulan atau periode akuntansi yang sama. Seyogyanya, data Saiba itu harus sama persis dengan data yang ada di dalam laporan posisi BMN atau di dalam Simak BMN. Kalau berbeda, berarti ada kesalahan. Seperti yang terdahulu saya sampaikan, silakan cek per cek buku besar kita untuk menuntun di mana letak kesalahannya. Apakah salah input, apakah kurang input, apakah aplikasi yang bermasalah karena beda versi, dan lain sebagainya. Banyak sekali para siswa untuk menelaah perbedaan-perbedaan tersebut. Para siswa sekalian, yang lebih saya tekankan di sini pada saat aplikasi Saiba di sini adalah pada saat kalian mengirim data ke Erecon untuk diupload ke dalam aplikasi Simak, dalam aplikasi Erecon. Caranya dalam menu utility paling bawah itu adalah pengiriman ke Erecon. Nah, seperti ini. Klik. Silakan pilih bulan per bulan kah, ataukah tahunan, atau kumulatif bulan 12, baru tekan tombol proses. Seperti itu. Ini tekan tombol proses. Nanti hasilnya ada di drive C, folder Saiba 2019, garis miring, atau folder KRM. Itulah nanti ADK yang akan di restore atau diupload ke aplikasi Erecon. Seyogyanya setelah diupload, data Saiba kita dengan data Erecon seyogyanya harus sama persis, tidak ada perbedaan. Paham para siswa? Baik, kita lanjutkan. Para siswa sekalian, Simak BMN adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Dari kata-katanya jelas bahwa di dalam aplikasi Simak BMN terdapat nilai-nilai akuntansi yang wajib kita ketahui sebagai pengawak keuangan atau pengawak Saiba. Pada kesempatan ini, kami sebagai instruktur tidak akan memberikan bagaimana cara menginstal aplikasi persediaan maupun aplikasi Simak BMN. Insya Allah, pada kesempatan yang akan datang, kami akan fokuskan bagaimana menginstal aplikasi persediaan maupun aplikasi Simak BMN. Pada kesempatan ini, kami akan fokuskan bagaimana cara menelaah dan menganalisa aplikasi persediaan maupun aplikasi Simak BMN. Para siswa sekalian, ada dua aplikasi yang harus kita kuasai atau harus kita ketahui. Pertama, seperti lihat di layar monitor di layar kaca Anda, ada shortcut yang berwarna kuning. Itulah modul atau aplikasi daripada persediaan. Sedangkan yang di atasnya, yang seperti gambar kucing atau rubah, itu adalah shortcut daripada aplikasi Simak BMN. Kenapa ada dua? Memang itulah dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membedakan antara persediaan dan aset. Namun, di dalam aplikasi Simak BMN terdapat pula nilai persediaan dan nilai aset. Para siswa sekalian, bila kedua aplikasi sudah terinstal, maka di dalam desktop kalian akan ada seperti berikut.
Yang warna kuning ini adalah aplikasi sediaan yang dapat kita contohkan sebagai berikut. Caranya hampir sama seperti aplikasi Saiba. Kalian tinggal mengklik saja 2 kali di shortcut aplikasi persediaan seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita perbesar seperti ini. Ya, di sini sama halnya seperti aplikasi Saiba, kita harus membuat rumah dan kunci daripada persediaan kita supaya kita bisa bekerja di dalam aplikasi tersebut. Ya, sebagai contoh kita cek. Kita ketik saja admin. Biarkan dulu biar loading. Agak lama sebentar para siswa, kita lihat. Nah, hasilnya adalah kira-kira seperti ini. Ada menu referensi di pojok kiri atas, ada menu utility, dan menu keluar. Kalau kita perbesar, kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini, terlihat para siswa? Oke, kalau sudah terlihat, kita kembali ke modulnya, bahwa untuk membuat rumah dan kuncinya sama persis seperti kita membuat aplikasi Saiba. Ya, di sini kita klik referensi, kemudian kita klik tabel UAKPB, maka kita pilih klik tambah dan kita isi mulai dari eselon kita, kemudian kementerian kita, yaitu Kementerian Pertahanan berarti 012, eselon kita adalah 023, kemudian wilayah satker masing-masing, kemudian UAKPB atau kode satkernya, kemudian kode kewenangannya, yaitu jenis kewenangannya itu kantor daerah, dan uraian satkernya. Seperti contoh misalnya Lanal Sabang, Lantamal, Koarmada, dan sebagainya. Tergantung dari satker kita masing-masing. Di sini kami akan mencontohkan punyanya Lantamal 5 Surabaya. Kita lihat di sini, kita klik 344656. Nah, muncul di sini. Nah, kalau sudah muncul berarti ini kunci, ulangi, rumah yang kita buat sudah ada. Kita tinggal masuk saja ke dalam aplikasi persediaan. Caranya, keluar dulu, masuk ke menu utility yang di atas, kita klik, kemudian setup user, kemudian kita pilih tambah. Nah, seperti ini, baru kita ketik sesuai dengan satker yang akan kita buat. Contoh, Lantamal 5, kemudian kode satkernya 344656. Passwordnya bisa sama, bisa beda, terserah dari si pembuat operator ini. Kita contoh BP, kita enter BP lagi, baru kita klik dengan nama satker tadi, yaitu Lantamal 5 yang sudah kita buat rumahnya, ya, 344656 ini. Kemudian klik tombol simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Klik utility, setup, kita pilih Lantamal 5, 344656. Ya, ini sudah ada. Kita coba kita masuk. Ya, kita lihat para siswa sekalian, klik tombol keluar. Seperti ini. Kemudian kita masuk menggunakan user password yang tadi. Ya, yaitu 344656. Kemudian enter, kemudian BP, kemudian enter lagi. Kita berikan loading dulu. Kita lihat hasilnya nanti. Nah, berarti kita sudah masuk ke dalam aplikasi persediaan punyanya Lantamal 5. Para siswa sekalian, yang harus kita perhatikan di dalam aplikasi persediaan ini, tidak perlu seluruhnya kita menguasai. Syukur-syukur kalian menguasai seluruhnya.
Namun demikian yang kalian waspadai adalah benar nggak laporan persediaan ini sama dengan data yang ada di aplikasi Simak BMN. Di dalam menu di atas ada namanya menu laporan seperti ini. Klik. Kemudian lihat laporan persediaan. Kemudian kalian pilih laporan persediaan UAKPB. Klik. Seperti ini. Kemudian pilih mau sampai dengan tanggal berapa, semester berapa, atau tahunan. Kita pilih tahunan misalnya. Baru tinggal tekan tombol cetak. Nah, inilah data yang ada di Simak BMN yang kalau kita perbandingkan, datanya harus sama persis dengan data yang ada atau sudah dikirim ke aplikasi Simak BMN. Begitu, para siswa sekalian. Ya, jadi kalau nanti ada perbedaan data antara Saiba dan Simak mengenai persediaan, berarti kalian sudah paham harus masuk atau menyarankan memperbaiki di aplikasi persediaannya terlebih dahulu. Paham? Baik, kita keluar. Nah, satu lagi di sini bisa kita mengirim data ya atau melaksanakan backup data atau merestore data menggunakan aplikasi yang ada di aplikasi persediaan. Ya, biasanya kami dari tingkat eselon akan meminta data backup persediaan maupun backup Simak BMN. Ini penting, kenapa? Karena kami di tingkat eselon apabila terjadi permasalahan di Satker, terjadi permasalahan dengan BPK, kami akan selalu membandingkan data antara Saiba, Simak, dan persediaan. Makanya di sini para siswa sekalian, khususnya pengawal operator Simak, pengawal operator Saiba, wajib mengetahui bagaimana cara menarik data, membackup data, dan merestore data. Hampir sama seperti aplikasi Saiba. Paham sekalian? Baik ya, saya pikir itu sudah paham semua karena sifatnya di sini hanya pengenalan saja. Sedangkan kalian nanti pada saat waktu yang akan datang kami akan buatkan video bagaimana cara mengupload, membackup, mengisi data dan lainnya bila kalian berkenan untuk mempelajari lebih lanjut. Paham para siswa? Baik, demikian untuk masalah aplikasi persediaan, kemudian sampai dengan dikirim ke aplikasi Simak BMN, yaitu dengan menggunakan menu utility, kemudian pilih kirim, batal kirim ke Simak BMN, nanti data itulah yang akan dikirim ke aplikasi Simak BMN. Paham para siswa? Baik, kita lanjutkan. Para siswa sekalian, demikianlah materi yang kami berikan kepada seluruh siswa kursus akuntansi tahun anggaran 2020. Mudah-mudahan apa yang kami berikan adalah hal yang terbaik dan memang harus dilaksanakan oleh seluruh siswa akuntansi tahun anggaran 2020. Para siswa sekalian, demikian yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh kami lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Namun apapun yang terjadi silakan geluti, tekuni, dan koordinasikan. Kami selaku koordinator, selaku instruktur kalian akan selalu membimbing dan memberikan yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini dapat kalian serap, dapat kalian cerna, dan mudah-mudahan kalian menjadi pengawal-pengawal Saiba, pengawal-pengawal keuangan di masa yang akan datang akan lebih baik. Akhir kata, saya Letkol Laut Suplai Wulan Purwanto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh kami kepada kalian dapat dimanfaatkan dan dapat diberikan dan dipraktekkan dalam penugasan dimanapun kalian berada. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada masa yang akan datang. Jares Pepa, Jaya Mahe.